Saya dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mahasiswa baru angkatan 2022 kelas 1B dengan NIM 2210197. Di sini saya akan mereview buku yang saya sudah baca dan saya akan sedikit menjelaskan tentang buku ini yang berjudul Pasukan Iblis PS Barisan Malaikat, yang ditulis oleh Agus Mustofa, merupakan serial ke-38 diskusi tasawuf modern yang menjadi seri dari tulisan Agus Mustofa. Buku ini juga ditulis pada tahun 2014, ditujukan untuk lebih mengenal setan dan malaikat. Sedikit tentang penulis, yaitu Agus Mustofa, lahir di Malang pada 16 Agustus tahun 1963. Beliau juga merupakan alumni Teknik Nuklir UGM Yogyakarta dan juga merupakan mantan wartawan sebelumnya. Beliau juga telah menulis lebih dari 50 buku. Buku-buku yang terkenal dari beliau disebut sebagai diskusi tasawuf modern. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi buku ini gitu. Ada yang mengklaim gitu bahwa iblis itu dulunya adalah malaikat, seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan sebagainya gitu. Namun karena dia membangkang kepada Allah, dia dikeluarkan dari para malaikat. Apa alasan beberapa orang sampai berpikir demikian? Rupanya mereka menyimpulkan dari ayat tersebut, yang artinya maka bersujudlah mereka para malaikat kecuali iblis. Jika kita perhatikan kalimatnya, seolah-olah Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud, tetapi kenapa nama setan muncul di kalimat berikutnya? Memang seakan-akan Allah hanya berfirman kepada malaikat untuk bersujud, tetapi kenapa lantas muncul nama iblis tertera dalam kalimat berikutnya gitu? Maka bersujudlah mereka para malaikat kecuali iblis. Sehingga berdasarkan ayat ini, sebagian penafsir berpendapat bahwa iblis itu dulunya adalah malaikat, dikarenakan kalimat bersifat perkecualian itu. Namun beberapa penafsir lainnya membantah juga pendapat ini berdasarkan kalimat berikut, bahwa setan bukanlah malaikat, karena kalimat selanjutnya secara khusus mengatakan bahwa setan adalah golongan jin. Tidak ada malaikat. Pengecualian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk menyebut setan dari golongan malaikat, membangkang kepada Allah, karena perkecualian ini hanya kepada sifatnya saja, karena bukan komunitas golongannya gitu. Perkecualian ini hanya kepada sifatnya saja gitu, bukan kepada golongannya. Jadi dengan sangat tegas Al-Quran menyebut iblis adalah dari golongan jin. Dan jin adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api yang sangat panas. Hal ini juga diungkap di Al-Quran di ayat-ayat lain secara langsung maupun tidak langsung. Dan barisan malaikat adalah barisan cahaya yang menghantarkan manusia menuju kehidupan terang benderang, menuju kesejatian, menapaki jalan keabadian untuk bertemu Zat Maha Agung, yang menjadi sumber dari segala sumber cahaya yang menerangi seluruh penjuru alam semesta. Dan saya juga sangat senang membaca buku ini karena banyak orang-orang yang jarang mengetahui tentang penciptaan malaikat gitu, kapan diciptakannya malaikat. Di buku ini juga diterangkan gitu kapan penciptaannya malaikat gitu. Jadi buku ini menjelaskan gitu siapakah dia sang iblis gitu, dan siapa barisan malaikat itu gitu. Dan di sini banyak yang menerangkan tentang ketika sang ruh menyampaikan ar-ruh gitu, pertarungan abadi setan dan malaikat. Di sini pokoknya lengkaplah semua tentang malaikat dan barisannya gitu. Dan di sini juga ada yang berpendapat bahwa awalnya iblis di surga gitu. Emang benar, iblis di surga, berawal dari awalnya di surga gitu.
Karena menurut ayat di atas sebenarnya pada awalnya iblis berada di surga, tetapi karena dia cemburu kepada manusia dan kemudian membangkang kepada Allah untuk bersujud menghormat kepada Adam, dan iblis juga mengatakan saya lebih baik dari Adam gitu. Jadi iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga itu karena dia cemburu dan dia meminta kepada Allah ingin mengganggu, menguji keimanan manusia sampai hari kiamat gitu kepada manusia. Jadi musuh terbesar manusia itu adalah iblis, dan kita bisa bedakan dari buku ini perbedaan iblis dan setan itu pasti beda gitu. Karena iblis itu secara disebut gitu di buku ini, iblis itu iblis itu makhluk gitu. Iblis itu makhluk gaib, kalau setan itu sifatnya gitu. Jadi gimana ya, disebut itu iblis itu yaitu makhluk gaib gitu, kalau setan itu sifatnya gitu. Jadi iblis itu cemburu kepada Adam sehingga dia dikeluarkan, dan Allah juga sudah tidak menerima taubat iblis gitu, karena memang iblis tidak mau taubat gitu. Sedangkan iblis melakukan kesalahan di surga, iblis dikeluarkan dan Allah menyuruh taubat dan iblis tidak mau gitu. Manusia juga diganggu oleh iblis karena perjanjian iblis kepada Allah untuk mengganggu manusia sampai hari kiamat gitu. Maka hikmah membaca buku ini juga sangat detail menerangkan tentang iblis dan malaikat dan manusia gitu. Karena buku ini menjelaskan hikmah gitu. Kalau diambil hikmahnya, buku ini gimana kita cara membedakan sifat kita, cara menjauhi sifat kita dengan sifat setan gitu. Karena sifat setan itu di manusia juga berada gitu, di tumbuhan, di manusia sifat setan itu ada gitu, yang namanya sifat setan. Karena setan itu ya sifat gitu. Maka dari itu banyak yang kita ambil dari buku ini, yang kita ambil pelajaran dari buku ini. Kita harus selalu menjaga keimanan kita. Kita harus selalu beribadah kepada Allah, karena kita tidak luput dari dosa, kita tidak luput dari kesalahan gitu. Sudah pasti iblis selalu salah, iblis tidak pernah benar gitu. Cuman iblis selalu merasa benar. Dan malaikat pasti benar, malaikat tidak pernah salah. Malaikat pasti benar karena dia diciptakan dari sang cahaya gitu. Dan kita sebagai manusia, kita pasti benar, kita juga pasti salah gitu. Karena kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari dosa. Maka dari itu, manusia yang pernah melakukan dosa, manusia yang pernah melakukan kesalahan, kita dianjurkan oleh Allah itu untuk bertaubat gitu. Dan bertaubatnya gimana? Doanya yang pernah Nabi Adam katakan, Robbana dolamna angpusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Salah. Robbana dolamna angpusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam untuk bertaubat kepada Allah. Jadi kita ambil pelajaran dari buku ini. Kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, dan kita selalu berdoalah. Sekian dari saya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.